Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Oke, sumber hukum Islam terdiri dari 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Rasul, Ijma, Ulama, dan Qiyas. Itu merupakan 4 hukum utama dalam Islam. Al-Quran sebagai kitab suci menjadi pedoman pokok, sementara Sunnah Rasul, konsensus ulama, dan penerapan analogi melengkapi dan memperkuat penerapan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama Al-Quran. Di sini Al-Quran sendiri itu ada 3 ya. Yang ini wahyu ilahi, wahyu ilahi, yaitu Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. Ini kegunaan Al-Qurannya, sumber utama yang paling utama, sumber hukum yang paling utama, Al-Quran mengandung ajaran-ajaran Islam yang harus ditaati dan diamalkan. Dan yang ketiga, Al-Quran memiliki otoritas tinggi. Segala permasalahan hukum dalam Islam harus kembali kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Menurut jurnal yang dibuat oleh Septi Aji Fitrajaya, Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qura, yaqra, qira'atan, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Al-Quran sendiri memiliki banyak sebutan, dan Al-Quran sendiri sering nama yang disandarkan terhadap Al-Quran ya. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zakarshi, sebagaimana dikutip oleh Amurni Derajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, di antaranya Al-Kitab, An-Nur, Al-Qalam, Hada, Rahmah, Furqan Asyifah, Mauziba Az-Zikra, At-Tanzil, Wahyu Al-Hadi, Al-Urwah, Al-Wuthqa, Mutasyabiha, Al-Adl, Zabur, Mubin, Balagha, Suhuf. Oke, selanjutnya Sunnah Rasul. Teladan Nabi. Sunnah Rasul mengacu kepada segala perkataan atau perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Penjelasan Al-Quran. Sunnah Rasul berperan untuk menjelaskan, mempraktikkan, dan mengaplikasikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Pelengkap hukum. Dalam beberapa kasus, Sunnah Rasul dapat menjadi sumber hukum mandiri yang melengkapi atau memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Ijma ulama, konsensus ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum Islam yang tidak ditentukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Otoritas kolektif. Ijma merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama yang memiliki otoritas dan kompetensi di bidang hukum Islam. Sumber hukum mandiri. Dalam beberapa kasus, ijma dapat menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri dan mengikat umat Islam. Dan terakhir, menjaga kemurnian. Ijma berperan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam penyimpangan dan interpretasi yang keliru. Qiyas. Yang pertama, analogi. Qiyas adalah metode penerapan hukum Islam dengan cara menganalogikan suatu kasus baru yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran, Sunnah, atau Ijma kepada kasus yang sudah ada. Ekspansi hukum. Qiyas memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan berbagai permasalahan baru yang telah muncul. Penerapan qiyas harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi persyaratan yang ketat agar tidak menyimpang dari jiwa dan tujuan hukum Islam.
Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama yaitu otoritas tertinggi, keautentikan terjamin, dan yang ketiga komprehensif dan universal. Al-Quran menjadi otoritas tertinggi karena Al-Quran merupakan sumber hukum yang Islam yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi. Keautentikannya terjamin, teks Al-Quran terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga saat ini, sehingga kemudian ajarannya terjamin. Komprehensif dan universal. Ajaran Al-Quran bersifat komprehensif dan universal sehingga dapat diterapkan di segala waktu dan tempat. Peran sunnah Rasul dalam hukum Islam. Penjelasan, sunnah berperan untuk menjelaskan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam praktik kehidupan sehari-hari. Inovasi sunnah juga dapat menjadi sumber hukum mandiri yang melengkapi atau memperkuat ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Otoritas sunnah Rasul memiliki kedudukan otoritatif sebagai teladan bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran agama. Konsensus ujma ilama, kesepakatan para ulama atau suatu masalah hukum Islam tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Perannya, ijma berperan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan dan interpretasi yang keliru. Otoritas, Islam memiliki ketentuan hukum yang mengikat umat Islam berdasarkan otoritas kolektif para ulama. Penerapan analogi kias dalam penetapan hukum. Definisi, kias adalah metode penalaran hukum Islam dengan cara menganalogikan suatu kasus baru kepada kasus yang sudah ada dalam Al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Tujuan, kias memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan berbagai permasalahan baru yang terus muncul. Kehati-hatian, penerapan kias harus dilakukan sangat hati-hati agar tidak menyimpang dari jiwa dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Mungkin di sini cukup saja saya mempresentasikan sumber-sumber hukum Islam. Kita sebagai umat muslim harus menerapkan sumber-sumber hukum Islam untuk mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan insya Allah diberkahi selalu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.